Jika Andriy Lunin hengkang, Real Madrid rekrut kembali Kepa Arrizabalaga. Real Madrid terbuka untuk merekrut kembali penjaga gawang Chelsea, Kepa Arrizabalaga, jika Andriy Lunin hengkang ke klub lain pada musim panas tahun ini. Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Los Blancos sebagai pemain pinjaman pada Agustus tahun 2023, menggantikan Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL saat latihan. Namun, meski awalnya tampil sebagai starter, pemain pinjaman dari Chelsea itu kehilangan tempatnya karena kalah bersaing dari Andriy Lunin dan mengakhiri musim dengan hanya 20 penampilan di semua kompetisi. Madrid menolak untuk mengupayakan transfer permanen untuk Kepa, yang terdegradasi menjadi pilihan ketiga ketika Courtois kembali bermain di akhir musim, dan mengirim sang kiper kembali ke Chelsea. Namun, menurut Marca, Madrid dapat mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Kepa, yang dapat dibawa kembali ke klub jika Lunin memutuskan untuk mengembangkan bakatnya di tempat lain. Kontrak Lunin saat ini hanya tersisa 12 bulan lagi dan perpanjangan kontrak belum ditandatangani, meskipun pemain internasional Ukraina itu juga tidak meminta untuk meninggalkan klub. Setelah tampil mengesankan selama menjadi starter, Lunin telah menarik banyak minat dari tempat lain, dan jika dia memilih untuk pergi untuk mencari menit bermain reguler, dilaporkan bahwa Madrid dapat berusaha untuk membawa Kepa kembali. Chelsea ingin menjual Kepa secara permanen pada musim panas ini saat ia memasuki tahun terakhir dari kontraknya dan siap untuk mengalami kerugian besar atas rekor biaya sebesar 71,6 juta pound yang dibayarkan untuk merekrutnya pada musim panas 2018. Dengan Kepa yang juga ingin kembali ke Real Madrid, negosiasi mungkin tidak terlalu menantang bagi siapapun yang terlibat, tetapi masa depan pemain berusia 29 tahun itu tetap terkait dengan Lunin untuk saat ini. Real Madrid targetkan negosiasi Leny Yoro selesai dalam 2 pekan ke depan. Real Madrid berharap rampungkan negosiasi kontrak bek muda Leny Yoro, dalam 2 pekan ke depan. Ketertarikan Madrid pada pemain berusia 18 tahun itu bukan rahasia lagi. Kini, seperti diungkapkan media Amerika Serikat, Los Blancos berharap proses perekrutannya sudah selesai dalam 2 pekan ke depan. Petinggi El Real, Juni Calafat, diberitakan telah tangani negosiasi tersebut dan mempertimbangkan 2 kemungkinan skenario terkait perekrutan ini. Opsi yang lebih diinginkan Yoro adalah, ia terus bersama Lille hingga tahun 2025, untuk kemudian bergabung dengan Madrid dengan status bebas transfer. Namun, rencana ini sangat tergantung pada kelangsungan karir Nacho Fernandes di Bernabeu. Kini, pemain Spanyol itu memilih untuk menerima tawaran menguntungkan dari Arab Saudi, dan Madrid tak punya pilihan lain selain lakukan pembicaraan dengan Lille. Apesnya, Lille meminta bayaran selangit untuk seorang pemain muda yang masih belum berpengalaman dan kontraknya akan selesai tahun depan, yakni, sebesar 70 juta euro banderol tinggi yang enggan dibayarkan Madrid. Klub itu malah tawarkan maksimal 40 juta euro, dengan kemungkinan tambahan sejumlah bonus. Akibatnya, terjadi perang penawaran, karena PSG juga ikut memburu pemain itu dan siap sodorkan tawaran awal sebesar 60 juta euro. Selain itu pula, Manchester United dan Liverpool yang juga tertarik pada Yoro, namun pemain itu sendiri yang berharap gabung Bernabeu. Saat negosiasi dengan Lille terus dilakukan, Madrid juga memantau sejumlah pemain lain yang diharapkan bisa menjadi opsi. Di sisi lain, latihan pramusim 2024 yang akan segera dimulai, Madrid pun ingin segera datangkan pengganti Nacho. Tim mereka saat ini, diisi oleh Rafa Marin yang diperkirakan akan hengkang, Eder Militao dan Antonio Rudiger yang masih jalani tugas di tim nasional masing-masing, serta David Alaba yang sedang jalani pemulihan cedera lutut yang cukup serius. Real Madrid dan PSG incar langkah ambisius untuk bintang Arsenal. Real Madrid dan Paris Saint-Germain sama-sama mengincar bek Arsenal William Saliba musim panas ini, menurut laporan. Real Madrid dan PSG kesemsem pemain internasional Prancis, William Saliba bersinar sejak kembali ke The Gunners pada tahun 2022. William Saliba telah 2 kali dipinjamkan dan kembali ke Arsenal, dan kini diincar oleh sejumlah klub di seluruh Eropa, termasuk Real Madrid dan PSG. William Saliba memiliki sisa 3 tahun dalam kontraknya saat ini bersama Arsenal. Sementara William Saliba memiliki estimasi nilai transfer sebesar 58,8 juta euro. Namun, Arsenal sepertinya tidak akan membiarkan pemain berusia 23 tahun itu pergi musim panas ini. Meskipun demikian, baik Real Madrid dan PSG mengincar Saliba, menurut Chout Offside, karena mereka ingin meningkatkan opsi pertahanan mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti juga tertarik pada wonderkid Leny Yoro, yang sering disamakan dengan rekan senegaranya Rafael Varane.
Sementara PSG dikabarkan bersedia menjual Milan Skriniar demi mendatangkan bek tengah baru. Kedua klub telah mengikuti Saliba selama beberapa waktu, meskipun kemungkinan keluar dari Arsenal masih kecil kemungkinannya. Meski penjualan Saliba tidak mungkin terjadi, Arsenal dapat menyetujui kepergian Reiss Nelson, Emile Smith-Rowe, dan Eddie Nketiah. Ketiga pemain Inggris itu semuanya merupakan opsi rotasi selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dan dapat dijual untuk mendanai rencana transfer musim panas Arsenal. The Gunners telah banyak dikaitkan dengan penyerang tengah baru dan gelandang tengah baru, meskipun pengejaran mereka terhadap Benjamin Sesko dan Douglas Luiz berakhir dengan kekecewaan. Yang pertama telah menandatangani perpanjangan kontrak di RB Leipzig, sedangkan yang terakhir telah resmi meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan Juventus. Arsenal finish di posisi kedua klasemen Liga Primer musim lalu dan berharap dapat tampil lebih baik di musim berikutnya saat mereka bersiap menghadapi pertarungan gelar lainnya dengan tim dominan seperti Manchester City asuhan Pep Guardiola. Real Madrid sudah temukan pengganti Toni Kroos, juara Eropa dan Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah menyiapkan pengganti yang tepat untuk mantan pemain andalan mereka, Toni Kroos, yang akan segera mengakhiri karirnya. Meskipun masih tampil di level tertinggi pada usia 34 tahun, Toni Kroos akan pensiun setelah turnamen Euro 2024 yang diikuti oleh Jerman berakhir, yang berarti ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Los Blancos. Kroos tetap menjadi andalan di lini tengah Carlo Ancelotti musim lalu, di mana ia menyumbangkan 1 gol dan 10 assist dari 48 pertandingan dalam perjalanannya meraih treble La Liga, Liga Champions dan Supercopa de España. Pemain berusia 34 tahun ini mengakhiri musim dengan medali juara Liga Champions ke-6 di lehernya, dan dia telah menjadi starter untuk Jerman di kandang mereka di Euro sejauh ini, termasuk kemenangan 2-0 di babak 16 besar atas Denmark pada hari Sabtu. Ancelotti telah membiarkan pintu terbuka bagi Kroos untuk mengubah keputusannya, namun sejauh ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa mantan pemain Bayern Munich tersebut akan mengenakan seragam putih yang terkenal itu lagi. Bahkan dengan Kroos yang sedang menuju pintu keluar, Ancelotti masih memiliki Federico Valverde, Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Luka Modric yang dapat digunakannya, yang terakhir akan bertahan untuk 1 musim lagi. Selain itu, terlepas dari klaim bahwa Manchester City dapat mencoba melakukan pembajakan di menit-menit akhir, Madrid difavoritkan untuk merekrut pemain River Plate, Franco Mastantuono, meskipun ia tidak akan tiba sebelum musim panas 2025. Namun, Sport mengklaim bahwa Real Madrid berniat untuk memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan pengganti Kroos musim panas ini, dan mata mereka tertuju pada pemain Nice, Khéphren Thuram. Anak dari mantan bek Prancis Lilian Thuram dan saudara dari striker Inter Milan, Marcus Thuram, pemain berusia 23 tahun ini telah menarik perhatian sejumlah nama besar di seluruh Eropa selama waktunya di Allianz Riviera. Thuram telah menyumbangkan 9 gol dan 12 assist dari 167 pertandingan untuk Nice, tetapi ia hanya terikat kontrak selama 12 bulan lagi dan kemungkinan besar harus dijual musim panas ini jika Les Ayclans tidak ingin membiarkannya pergi secara gratis.